Ya, pemirsa, salah satu sumber pendapatan negara bukan pajak adalah berasal dari pinjaman atau utang. Sayangnya, jumlah utang negara saat ini kian melonjak di setiap tahunnya. Lantas, seberapa besar lonjakan utang tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Sumber pendapatan negara merupakan dana yang diterima negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional. Sumber pendapatan negara terdiri dari pajak dan non-pajak. Pendapatan non-pajak tersendiri terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman atau utang, barang sitaan, dan percetakan uang atau sumbangan. Jika bicara lebih jauh lagi terkait dengan utang negara jenis pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri atau luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan tertentu. Dan hingga sekarang, total utang pemerintah telah mencapai 6.417 triliun rupiah di 2021. Dibandingkan dengan tahun lalu, utang ini meroket 40,4% yang sebesar 4.571 triliun rupiah. Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK khawatir mengenai kemampuan membayar utang pemerintah beserta bunganya. Tak hanya itu, utang pemerintah di tahun lalu juga melewati batas rasio dana moneter internasional IMF. Lantas, kenapa utang pemerintah terus bertambah setiap tahunnya? Dan apa dampak yang bisa ditimbulkan dari penumpukan utang tersebut? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Baik pemirsa, BPK menyoroti tumpukan utang pemerintah di masa pandemi. Lantas apa dampak yang bisa ditimbulkan dari tumpukan utang tersebut? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, ini menarik kalau kita bicara mengenai utang pemerintah. Di masa pandemi sebenarnya memang tidak hanya Indonesia ya yang mengalami kenaikan dari sisi utang yang akan mereka lakukan ataupun mereka rasakan hingga saat ini di tengah pandemi. Tapi mungkin Mangi bisa ceritakan dulu di awal seberapa besar sebenarnya utang negara sampai saat ini. Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, jika kita bicara terkait dengan utang, benar seperti yang sudah Pras sampaikan tadi, sebenarnya lonjakan hutang itu tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi juga dialami oleh negara-negara lainnya ya. Karena memang di tengah pandemi COVID-19 ini, hampir semua negara mengalami keterpurukan perekonomian dan juga harus membutuhkan dana atau anggaran yang besar untuk menangani pandemi COVID-19. Kemudian jika kita bicara terkait dengan jumlah utang pemerintah saat ini berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada bulan Mei 2021 lalu utang negara atau utang pemerintah ini mencapai 6.418 triliun rupiah atau sekitar 40,49% dari PDB. Dan ternyata jumlah tersebut ini menurun secara bulanan Pras, karena pada April 2021 lalu jumlah utang pemerintah ini jumlahnya mencapai 6.527 triliun rupiah. Tapi meskipun dari sisi bulanan ya jumlah utang pemerintah ini menurun, kalau kita cermati lebih jauh lagi, kita bandingkan dengan bulan Mei di tahun 2020 jumlahnya justru ini meningkat ya sekitar 22%, karena pada bulan Mei 2020 lalu jumlah utang pemerintah ini mencapai 5.258 triliun rupiah. Artinya dalam kurun waktu 1 tahun ada peningkatan ya sekitar 22% terhadap utang pemerintah. Nah, kemudian jika kita cermati lebih jauh lagi, sebenarnya kenapa sih di tahun 2021 ini utang pemerintah justru jumlahnya kian melonjak dan juga bertambah dibandingkan tahun sebelumnya? Karena memang bisa kita katakan untuk perekonomian Indonesia saat ini juga masih fluktuatif ya, masih belum stabil dan juga masih berada dalam fase perbaikan perekonomian. Apalagi beberapa waktu terakhir ya, untuk jumlah penambahan COVID-19 di Indonesia juga kian meningkat jumlahnya Pras. Dan berdasarkan data yang sudah saya dapatkan ya, per tanggal 28 Juni 2021 lalu saja untuk penambahan kasus COVID-19 di Indonesia ini mencapai 20.694 kasus. Dan tentunya dari tingginya angka COVID-19 juga akan
berdampak buruk ya terhadap perekonomian negara dan tentunya akan berdampak buruk juga terhadap pendapatan negara. Karena pada tahun 2020 saja untuk penerimaan negara Indonesia sendiri ini terkontraksi sekitar 15,96%. Dan dari pendapatan negara yang terkontraksi atau berkurang, tentunya di sisi lain pemerintah juga membutuhkan dana yang cukup besar ya untuk menangani pandemi COVID-19. Dan akhirnya pada bulan Juni 2021 lalu Indonesia ini kembali melakukan pinjaman atau berhutang ya kepada Bank Dunia dengan total mencapai 900 juta dolar Amerika atau jika kita rupiahkan ini jumlahnya mencapai 13,04 triliun rupiah. Tapi tentunya ada juga beberapa sumber-sumber utang lainnya yang didapatkan oleh pemerintah sendiri yaitu lewat SBN, baik itu SBN dalam negeri maupun SBN falas dan juga pinjaman pemerintah baik itu dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Dan itulah Pras beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan jumlah utang pemerintah yang saat ini telah mencapai 6.400 triliun rupiah atau meningkat sekitar 22% secara tahunan jika kita bandingkan dengan bulan Mei 2020 lalu, Pras. Ya, kenaikan yang cukup signifikan bisa dikatakan ya dalam 1 tahun terakhir. Begitu Mei 2020 ketemu lagi dengan Mei 2021, 22% menjadi 6.000 lebih triliun utang Indonesia. Ini memang kita tahu adanya pandemi ini tentu sumber pendapatan negara begitu yang dihasilkan untuk membiayai APBN juga kita tahu juga tidak bisa maksimal karena juga banyak perusahaan yang mengalami kerugian bahkan harus stop produksi. Sementara di sisi lain juga dengan adanya pertambahan kasus-kasus baru COVID-19 menjadi salah satu beban juga terhadap APBN sehingga pemerintah pun mencari sumber pendanaan lain melalui penerbitan utang. Nah, kalau kita bicara mengenai sumber utang negara, mungkin Mang bisa dijelaskan lebih rinci lagi nih dari mana saja? Apakah pinjaman dari luar negeri ataupun dari penerbitan surat utang pemerintah sendiri? Baik, Pras. Untuk sumber utang pemerintah sendiri memang terbagi atas beberapa sumber begitu ya, dan untuk lebih jelasnya bisa kita saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Nah, ini berdasarkan data yang saya kutip dari laporan APBN kita di bulan Juni 2021. Salah satu sumber utang bagi pemerintah sendiri adalah dari SBN ya, atau surat berharga negara dengan jumlah ini mencapai 5.580 triliun rupiah atau sekitar 86,94% dari porsi utang pemerintah. Kemudian dari SBN ini juga terbagi lagi ya atas SBN dalam negeri dan juga SBN yang berbentuk falas. Nah, dari SBN dalam negeri sendiri ini totalnya mencapai 4.353 triliun rupiah dan untuk SBN yang berbentuk falas ini jumlahnya mencapai 1.226 triliun rupiah. Kemudian kita geser sedikit ya ke sumber utang pemerintah yang lainnya yaitu dari pinjaman pemerintah di mana totalnya ini mencapai 838,13 triliun rupiah atau sekitar 13,06% dari porsi utang pemerintah. Nah, pinjaman pemerintah ini juga dibagi lagi atas dalam negeri dan juga luar negeri. Untuk dari dalam negeri sendiri ini totalnya mencapai 12,32 triliun rupiah dan pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri ini jumlahnya mencapai 825,81 triliun rupiah. Nah, jika kita bicara terkait dengan utang pemerintah yang berasal dari luar negeri begitu ya, ternyata Indonesia saat ini masuk ke dalam daftar negara dengan utang luar negeri terbanyak di dunia, Pras. Wow. Lantas bicara mengenai negara-negara yang mengalami peningkatan utang karena adanya pandemi COVID-19 selain Indonesia nih Mangi, kira-kira negara mana saja sih yang memiliki daftar utang luar negeri yang cukup besar ataupun membengkak begitu belakangan ini? Baik, sebenarnya memang tidak hanya Indonesia saja, tapi ada juga negara-negara lainnya yang mengalami lonjakan utang ya, terutama utang yang berasal dari luar negeri. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Di posisi pertama ini ada Cina, di mana utang luar negeri Cina ini mencapai 2,1 triliun dolar Amerika. Kemudian di posisi kedua ada Brazil, posisi ketiga ada India, di posisi keempat ada Rusia dengan jumlah utang luar negerinya ini mencapai 490,72 miliar dolar Amerika. Kemudian di posisi kelima ada Meksiko, posisi keenam ada Turki dan di posisi ketujuh ini ada Indonesia dengan total utang luar negerinya ini mencapai 402,72 miliar dolar Amerika. Nah, meskipun dari total 402,72 miliar dolar Amerika tersebut masih termasuk dalam utang luar negeri general begitu ya, artinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga dilakukan oleh pihak-pihak lainnya, tetap saja ada
ada andil pemerintah di dalam jumlah 402,72 miliar dolar Amerika tersebut. Dan tentunya sejauh ini utang yang dilakukan oleh pemerintah sendiri tentunya dimanfaatkan untuk menangani pandemi COVID-19 yang jumlahnya juga kian melonjak ya saat ini di tanah air ya. Antara lain ya, utang tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menambah tempat isolasi pasien, menambah tempat tidur pasien COVID-19, kemudian menambah tenaga medis, kemudian menambah juga lab pengujian, dan juga untuk pengadaan vaksin COVID-19. Dan ini juga dilakukan oleh negara-negara lainnya, jadi tidak hanya Indonesia, tapi juga negara lainnya melakukan penanganan pandemi COVID-19, dan banyak juga dananya ini berasal dari utang dari pihak-pihak lainnya, Pras. Ya, itu dia memang dari beberapa sumber ya, utang negara dari luar negeri ataupun kita tahu juga dari sumber pendanaan yang bisa didapatkan dari dalam negeri dengan menerbitkan surat utang domestik maupun juga global. Nah, bicara mengenai jumlah utang yang tadi sempat Mangi sebutkan ya, 6.000 triliun lebih. Apakah ini juga masih dalam batas aman, batas wajar begitu kaitannya dengan kondisi saat ini? Jadi jumlah utang pemerintah di tahun 2021 ini yang jumlahnya mencapai 6.000 triliun rupiah ini sempat mendapat sorotan dari BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Karena ternyata menurut BPK sendiri utang pemerintah di tahun 2020 saja yang jumlahnya sekitar 5.200 triliun rupiah ini sudah melewati batas aman yang ditentukan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF. Karena batas amannya tersebut ya, standar aman hutang terhadap penerimaan ini sekitar 25 sampai dengan 30%. Sedangkan untuk Indonesia sendiri utangnya di tahun 2020 ya yang mencapai 5.200 triliun rupiah, ini porsinya saja sudah sekitar 46,77%. Artinya memang sudah melewati batas aman yang telah ditentukan oleh IMF. Dan hal ini juga dinyatakan langsung oleh Badan Pengawas Keuangan dalam tayangan berikut ini, Pras. Indikator kertanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan oleh IMF dan atau International Debt Relief, yaitu 1. Rasio debt relief terhadap penerimaan sebesar 46,77%, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 sampai dengan 35%. 2. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 sampai dengan 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7 sampai dengan... Ya, kemudian dari utang pemerintah yang nilainya 5.200 triliun rupiah pada tahun 2020 saja ini sudah dianggap melewati batas aman yang telah ditentukan oleh IMF. Apalagi utang pemerintah di tahun 2021 ini yang jumlahnya mencapai 6.400 triliun rupiah atau lebih tinggi. Artinya juga sudah melewati batas aman yang telah ditentukan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF sendiri. Tapi Pras, di sisi lain ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa utang pemerintah ini masih dalam kondisi yang aman, yaitu salah satunya Suharto Monoarfa ya selaku Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas yang menyatakan bahwa utang Indonesia ini masih dalam batas wajar atau batas aman meskipun sudah melewati batas aman yang telah ditentukan oleh IMF. Karena sebenarnya hal ini juga tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga dialami oleh negara-negara lainnya. Artinya negara lainnya juga sedang melakukan atau berhutang begitu ya, dan hutangnya tersebut juga telah melewati batas aman yang telah ditentukan oleh IMF. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan berikut ini, yaitu pernyataan dari Suharto Monoarfa selaku Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas. Terjaga meskipun memang ada rasio-rasio yang disebut yang kita ikutkan, misalnya dari International Debt Relief, ada dari IMF, dari World Bank, tapi kita juga kalau lihat negara-negara lain juga saya kira hampir tidak ada yang sebagaimana di standarnya dipenuhi ya, baik standarnya IMF maupun standarnya IDR. Dan kita lihat di sini perkembangan utang pemerintah hari ini adalah 39,4% ya terhadap
Ya, selain itu, saat ini untuk Indonesia sendiri juga sedang melakukan kebijakan counter cyclical. Nah, kebijakan counter cyclical ini adalah di mana ketika penerimaan negara terus berkurang, tapi pemerintah di sisi lain harus terus memberikan stimulus ya, baik bagi dunia usaha maupun kepada masyarakat tentunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Dan dari kebijakan counter cyclical tersebut ini juga bisa menyebabkan naiknya utang pemerintah dari tahun ke tahun, yang akhirnya pada tahun 2021 ini juga telah mencapai 6.400 triliun rupiah. Tapi meskipun tadi menurut Suharto Monoarfa untuk utang Indonesia sendiri ya masih dalam keadaan yang aman, tetap saja ada beberapa hal yang memang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Terlebih saat ini utang pemerintah juga masih ada atau masih ada yang berbentuk valuta asing atau falas begitu ya, karena jika kita cermati lebih jauh lagi, ada beberapa kebijakan yang nantinya diproyeksikan akan mempengaruhi baik itu dari sisi nominal maupun beban utang pemerintah yang berbentuk valuta asing, yaitu kebijakan tapering off. Nah, menurut Pras sendiri sejauh ini dari kebijakan tapering off ini, ada tidak sih pengaruhnya yang sangat signifikan terhadap jumlah atau nominal utang pemerintah di kemudian harinya, Pras? Ya, bicara mengenai tapering off atau ramai kemarin juga diperbincangkan terkait dengan taper tantrum begitu ya, di mana ini adalah salah satu langkah yang akan diambil oleh Bank Sentral di Amerika Serikat begitu apabila mereka menaikkan suku bunga acuannya sehingga meninggalkan yield dari obligasi ataupun surat utang pemerintah Amerika Serikat dengan benchmark biasanya 10 tahun, dan tentu ini akan mempengaruhi juga terhadap tingkat ataupun beban utang pemerintah Indonesia, Mangi dan juga pemirsa, karena kita tahu sekitar 32% utang yang dimiliki oleh pemerintah kita begitu adalah dominasinya masih dalam bentuk valuta asing. Jadi ini tentu apabila ada yield yang semakin tinggi begitu di Amerika Serikat juga akan menekan juga yield ataupun kondisi dari imbal hasil yang diberikan oleh surat utang di dalam negeri, sehingga tadi ada beban biaya ataupun beban utang yang harus dibayarkan dari sisi bunga ataupun kupon yang diberikan kepada investor, Mangi. Dan kalau kita bicara dengan beberapa hal yang bisa saya sampaikan juga dari sisi nominal memang mengalami peningkatan ya, karena adanya penyesuaian dari yieldnya sendiri. Jadi ini bisa menyebabkan juga di sisi lain adalah nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika, Mangi. Ya, berpengaruh juga tentunya untuk utang jangka panjang karena ini melihat dengan dominasi juga penerbitan surat utang Indonesia memang dengan tenor yang panjang biasanya yang juga diminati oleh investor asing, Mangi. Ya, dan tentunya Pras, jika ada peningkatan terhadap nominal dan juga beban utang pemerintah sendiri di kemudian hari, dikhawatirkan ini akan terjadi yang namanya potensi gagal bayar utang negara atau utang pemerintah. Kemudian jika hal tersebut terjadi, yang dirugikan ini sebenarnya bukan hanya negara, tapi akan berimbas juga kepada masyarakat itu sendiri ya. Dan untuk Indonesia sendiri bisa saja menyebabkan terjadinya krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Kemudian dampak buruk lainnya yang bisa saja timbul ketika negara ini gagal membayar utang begitu ya, adalah pemerintah ini akan menaikkan pajak. Nah, bagaimana caranya masyarakat ini bisa membayar pajak ketika pendapatan masyarakat saja berkurang? Ini juga merupakan salah satu dampak buruk ya dari peristiwa atau jika di kemudian hari pemerintah ini ada potensi gagal bayar terhadap utang negara. Selain itu, dampak buruk lainnya adalah bisa terjadi inflasi. Nah, kenapa bisa terjadi inflasi? Karena ada dua skema ketika pemerintah ini kepepet ya, sudah tidak bisa bayar utang negara. Nah, yang skema yang pertama ini adalah pemerintah atau bank sentral ya, ini akan mencetak uang dan kemudian juga akan menjual aset negara. Nah, ketika dilakukan yang namanya cetak uang, ini bisa menyebabkan inflasi. Nah, ketika inflasi ini sudah terlalu tinggi, tidak terkontrol, Pras, akhirnya bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Nah, kemudian ketika stabilitas ekonomi ini sudah mulai terganggu, balik lagi nanti pada akhirnya ini akan bisa menyebabkan krisis perekonomian seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu dan bisa menyebabkan tingginya angka kriminalitas, kemudian PHK di mana-mana, dan juga tentunya bisa membuat angka kemiskinan di Indonesia juga kian melonjak karena sudah ada beberapa negara yang menjadi contoh dan dinyatakan bangkrut ketika negara tersebut ini tidak bisa membayar utang, yaitu Yunani ya yang dinyatakan bangkrut pada tahun 2015 dan juga Argentina yang dinyatakan bangkrut karena tidak mampu
membayar hutang dan akhirnya angka kemiskinan di dua negara tersebut juga kian melonjak, Pras. Dan tentunya menurut Pras sendiri, langkah apa saja yang sudah dilakukan dan harus dilakukan pemerintah ke depannya untuk meminimalisir terjadinya potensi gagal bayar hutang ini, Pras? Ya, kalau kita bicara mengenai default atau potensi gagal bayar dari surat utang pemerintah, sebenarnya ini sudah dimitigasi juga oleh pemerintah begitu, apalagi dengan adanya beragam lembaga keuangan yang sudah bersatu begitu. Mereka memikirkan langkah yang seperti apa begitu, langkah yang cermat, inovasi apa yang perlu dilakukan sehingga tidak ada lagi kasus-kasus misalnya gagal bayar seperti yang terjadi di beberapa negara yang sudah Mangi sebutkan tadi. Misalnya mungkin bisa dilakukan mengkonversi ini dari bentuk surat utang yang dilakukan sebelumnya, misalnya dalam mata uang dolar Amerika, kita konversi dalam bentuk mata uang lainnya, bisa euro ataupun yen begitu, terutama dengan suku bunga yang lebih stabil begitu atau paling tidak mendekati 0%. Kemudian di sisi lain juga itu menjadi salah satu bagian yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Ada lagi burden sharing, ini juga dari sisi gimana kita saling berbagi ya dalam menangani utang yang ada di pemerintah sendiri. Ini sudah kita lakukan dalam beberapa waktu terakhir antara pemerintah dalam artian moneter dan fiskal ini sudah bersatu seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dan ini pun kemarin bisa dikatakan terbukti efektif juga nih pada saat kita melihat dari sisi likuiditas keuangan negara yang semakin tipis, tapi dengan adanya burden sharing kita bisa saling membantu, saling menopang untuk mengatasi kondisi likuiditas keuangan negara di tengah pandemi COVID-19. Ada lagi juga misalnya apakah bisa pemerintah untuk menekan lagi dari yield obligasi ataupun surat utang negara kita begitu, Mang. Ya, dan tentunya ke depannya juga pemerintah bisa melakukan optimalisasi terhadap pendapatan negara, terutama dari sisi perpajakan. Nah, pemerintah bisa menilai nih kira-kira pajak dari sektor mana yang saat ini juga masih bisa menambah pendapatan negara, yaitu dari sisi perpajakan digital, Pras. Dan juga pemerintah juga harus melakukan yang namanya efisiensi belanja. Nah, belanja yang kurang produktif ini harus dikurangi dan belanja yang produktif ini harus ditingkatkan. Nah, salah satu belanja yang produktif ya, contohnya adalah untuk penanganan pandemi COVID-19, yaitu pengadaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, karena pada Agustus 2021 mendatang target pemerintah bisa melakukan atau menyuntikan vaksin kepada 2 juta masyarakat dalam waktu 1 hari, dan tentunya untuk mencapai target tersebut dibutuhkan pengadaan vaksin yang tidak sedikit, dan dari dana-dana utang yang saat ini dimiliki oleh pemerintah juga bisa dimanfaatkan untuk belanja-belanja yang produktif yang akhirnya ini bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia. Dan tentunya dari belanja produktif ini juga bisa dilakukan untuk belanja infrastruktur digital begitu ya, karena saat ini salah satu sektor yang masih tumbuh kembang di tengah pandemi COVID-19 adalah sektor digital ya, di tengah sektor-sektor lainnya ini mengalami kerugian pendapatan. Dan tentunya pemerintah juga bisa memanfaatkan lembaga-lembaga atau memaksimalkan ya, salah satunya adalah LPI atau Lembaga Pengelola Investasi, agar semakin banyak investor yang berinvestasi di Indonesia kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan akan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap utang dari pihak-pihak lainnya, Pras. Betul, memang era digital ini juga sudah dimanfaatkan oleh pemerintah. Tadi sudah disampaikan juga informasinya sekitar 2,25 triliun dana ataupun dari setoran pajak PPN yang sudah bisa diterima oleh pemerintah dari para pelanggannya Netflix, Zoom, dan juga beberapa konten digital lainnya. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas informasi dan data-data yang sudah disampaikan. Tentu ini akan bermanfaat juga bagi pemirsa IDX, dan selamat melanjutkan aktivitas, Mangi. Terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah infografik menarik ya terkait dengan kondisi utang di Indonesia sesaat lagi.